sleep on Sadis's. It is so... This visit to the Renault, embarrassing. Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film TV Amerika berjudul Royal Rendezvous tahun 2023, mengisahkan tentang wanita cantik yang berprofesi sebagai koki jalanan, di mana dia bertemu dengan seorang pangeran yang menyamar jadi gelandangan. Dari pertemuan itulah timbul benih-benih cinta dan juga beberapa masalah. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, and enjoy the story. The bed has just been made. The springs are 1,000 years old. missing out on the freedom of being royal. I'm so sorry, Lord Perry. I wasn't expecting her. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita cantik berbadan gemoy bernama Kate. Beliau adalah pengusaha food truck yang cukup terkenal di daerah Los Angeles. Hal itu dikarenakan masakan yang Kate jual memang terbukti enak. Apalagi dia juga sering mengunggah proses memasaknya sampai jadi viral. Hal itu pula yang membuat banyak orang rela mengantri demi bisa membeli makanan yang dibuat oleh Kate. Bahkan salah satu pangeran dari Irlandia mengirim email kepadanya. Beliau berniat mengundang Kate menjadi koki di kerajaannya selama 1 minggu dengan bayaran yang cukup besar. Mendapat kesempatan emas, tentunya Kate pun segera menghadiri undangan itu dan pergi ke Irlandia. Begitu sampai di sana, Kate nampak terpesona dengan keindahan kota Irlandia dengan banyaknya rerumputan hijau dan juga kastil kerajaan. Apalagi saat dia melihat kastil milik si pangeran yang megah dan sangat luas. Sampai ketika Kate bertemu dengan sang pangeran, ia sangat terkejut sebab pangeran yang ada di hadapannya ternyata adalah pria yang waktu itu mengaku sebagai gelandangan dan diberikan makan oleh Kate saat ia dagang di LA. Sebenarnya Kate waktu itu juga sempat curiga, masa ada pria seganteng ini jadi gelandangan. The guy. Oh, I'm not his girlfriend. I used it. Was it? Okay. I used some of those words. We taught me how to use the ingredients. So you have Goman, cute accent, straight out of a boy band. Tapi karena Kate nggak mau berprasangka buruk, akhirnya dia pun memberikan pria yang bernama James ini makan. Karena James mengaku kalau dia belum makan selama 3 hari 3 malam. Faktanya, James menyamar jadi gelandangan untuk membuktikan apakah memang benar masakan Kate yang terkenal enak di medsos ini beneran nggak ada obat. Dan nyatanya makanan Kate memang beneran enak, ditambah lagi Kate adalah orang yang sangat baik. You up for it? You ready? Yeah. So this is... I like what you said. And... I don't think so. No? I'm taking a break. Tujuan James mengundang Kate menjadi koki di kerajaannya itu dikarenakan sebentar lagi neneknya dari London akan datang. Nah, nenek James ini dikenal sebagai orang yang ngaluk sama makanan dan juga rewel. Namun sayangnya Kate yang udah kecewa lantaran dibohongi awalnya berniat buat balik ke Amerika. Untung aja di sini James menawarkan untuk menaikkan harga Kate masak seminggu di kerajaan. Jadinya Kate pun setuju dengan kesepakatan James. Oh, your real name is, So what am I really doing here? Kemudian James memperkenalkan Kate kepada pelayan kerajaan yang bernama Rory, di mana Rory ini terlihat kurang ramah kepada Kate. Bahkan tanpa memikirkan perasaan Kate, Rory bertanya kepada James untuk mempertimbangkan lagi keputusannya menjadikan Kate sebagai koki. Sebab dia yakin di luar sana masih ada koki yang jauh lebih baik. Mendengar ucapan Rory, James pun kesal dan bilang kalau keputusannya udah mutlak. Jika Rory berani protes lagi, maka James gak akan segan buat memecatnya. To hire some young one who knows nothing about Anglo-Irish tradition. You're such a dry shot. You need to be more of a dry shot, James. You're supposed to be sure to tease this way. You don't need anybody stirring the pot. Rory yang masih pengen kerja di kerajaan lalu mengajak Kate untuk ke kamar tamu. Di tengah perjalanan, Kate pun bertemu dengan ayah James yang bernama Perry, di mana dengan lancangnya Kate mengajak Perry kenalan udah kayak sama temennya sendiri. Sontak aja hal itu membuat Rory kesal dan memperingatinya karena Perry adalah keluarga kerajaan. Kate pun diminta harus lebih sopan dan mentaati peraturan yang ada di sini. Rory juga memberitahu makanan yang menjadi favorit neneknya James. Hingga saat sampai di kamar yang sangat luas dan juga mewah, Kate mendadak kegirangan dan lompat di kasur layaknya anak kecil. A bed like this does make you feel powerful. Please. The bed has just been made. The springs are... Di tengah kebahagiaan Kate, mendadak ada suara gaduh di luar. Spontan aja, Rory dan Kate pun lari keluar, di mana ternyata itu adalah nenek James yang baru datang gagal parkirin mobil. Beruntung si nenek nggak kenapa-napa. James kemudian datang lalu menyapa sang nenek. Ketika James ingin memperkenalkan Kate, si nenek malah memberikan tatapan sinis dan mengatakan siapa cewek tobrut ini. Untung aja di sini Kate nggak tersinggung sama sekali dan memberikan salam perkenalan ala bangsawan. Agak sorean dikit, Rory meminta kepada Kate dan koki dapur kerajaan buat
buat nyiapin berbagai macam makanan buat makan malam nanti. Gak lupa Rory juga mendampingi Kate agar dia nggak asal-asalan, karena makanan ini untuk nenek James. Dan benar aja, si Kate malah nyari resep lewat Google yang membuat Rory menegurnya. Tanpa diduga, koki kerajaan itu menyombongkan dirinya seakan-akan kalau dia lebih hebat dari Kate yang cuma koki jalanan. Namun Kate nggak peduli dan tetap memasak. Less than 2 hours to put together an afternoon tea fit for the Duchess. Sandwiches and petit four. I'm just gonna Google a couple things. We'll pair the jasmine tea with thick scones and wrap. Gak lama setelahnya, saat Kate lagi bikin adonan kue, ia salah fokus ketika melihat tubuh six-packnya James yang baru habis olahraga. Tujuannya adalah ingin mengundang Kate makan malam bersama sang nenek. Untuk itu, ia meminta kepada Rory agar Kate diantar ke ruangan baju kerajaan untuk memilih gaun yang ia mau. Begitu sampai di sana, Kate langsung memilih gaun yang faktanya itu adalah gaun dari almarhumah ibu James ketika mengadakan acara amal di panti asuhan. Di mana ternyata Rory ini adalah anak yatim piatu yang besar dan tumbuh di panti asuhan tersebut. Nah, berkat kebaikan almarhumah ibu James, Rory punya tekad untuk mengabdikan seluruh hidupnya menjadi pelayan kerajaan. Di situ, Rory juga mengajarkan tata cara yang benar makan sebagai bangsawan. Dari mulai mengambil makanan yang benar, nggak boleh mendahului ratu atau nenek James saat mengambil makanan, sampai bagaimana cara mengaduk teh yang benar dan sopan. Semua itu Rory ajarkan hingga si Kate ini sedikitnya mengerti. Namun sayang, saat makan malam, Kate mendadak lupa yang diajarkan oleh Rory tadi, sehingga dia pun makan dan minum seperti yang dirinya lakukan selama ini. Hal itu pun membuat nenek James kesal dan sempat menyindir Kate. Dengan tegas dia bilang kalau Kate ini nggak pernah diajari tata krama dan sopan santun oleh orang tuanya. Karena hal itu juga, si nenek pun jadi penasaran gimana latar belakang keluarga Kate. Dengan santainya, Kate bercerita kalau dia berasal dari Kolombia dan orang tuanya udah lama bercerai dan hidupnya jadi susah. Maka dari itu, Kate yang udah muak hidup kismin memilih buat merantau di Amerika lalu usaha food truck. Meski cuma jadi koki jalanan yang penghasilannya nggak menentu, berkat ketekunannya Kate berhasil membuat food trucknya jadi ramai hingga kebutuhan sehari-hari Kate pun terpenuhi. Mendengar cerita dari Kate, James pun semakin terpesona dengannya. Ia bilang kalau kehidupan Kate adalah impian James selama ini, yaitu hidup mandiri dan membangun usahanya sendiri. Walaupun hidup James mewah dan kalau minta apa aja pasti diturutin, James nggak betah hidup menjadi pangeran yang selalu dibayang-bayangi aturan yang sangat ketat dan menurutnya tidak masuk akal. Gak disangka ucapan James barusan membuat sang nenek tersulut emosi dan memilih buat pergi dari makan malam tersebut. As you're such an inspiration, why don't you tell us something about you? Actually came from Colombia. Much like you, as most families. And calling your son Lord James. Do you intend to find it? I want to find adventure and Kejadian tadi membuat Kate jadi sangat panik dan merasa bersalah. Awalnya dia ingin meminta maaf, namun Rory yang udah tahu banget sama sikap neneknya James meminta Kate buat fokus aja sama hidangan berikutnya. Palingan bentar lagi juga si nenek udah baikan lagi. Maklumlah faktor umur jadi gampang tersinggung. Rory lalu meminta kepada Kate agar besok pagi Kate ikut berbelanja bersamanya, agar Kate tahu bahan-bahan makanan berkualitas yang harus disajikan di meja kerajaan. James, you will move on quickly. And I hope you're more prepared for the ball and pipe. Di hari selanjutnya, sesuai arahan Rory, Kate pun mengikutinya berbelanja dan membeli bahan-bahan makanan yang menjadi daftar belanjaan mereka. Di momen itu, Kate melihat ada yang menjual keju dan pengen banget beli keju itu. Meski Rory sempat melarang, tetapi larangan Rory nggak membuat niat Kate runtuh buat beli keju tersebut. Rupanya alasan kenapa Rory melarang Kate buat beli keju di tempat tersebut, itu karena Rory dan penjual keju yang bernama Salsa adalah anak panti asuhan yang sama. Namun sejak Rory jadi kepala pelayan di kerajaan, Salsa merasa kalau Rory jadi orang yang angkuh dan gak mau kenal lagi sama teman-temannya di panti asuhan dulu. Terbukti saat beberapa temannya dan Salsa ulang tahun, Rory gak pernah mau datang. Meski hubungan Salsa dan Rory belum membaik, tapi Salsa tetap menerima pesanan Kate yang memborong kejunya dan meminta Salsa untuk mengantarkan keju tersebut ke kerajaan besok hari. A cheese-based grazing platter at the house. Set of platters? Are you serious? Yeah, absolutely. Saat perjalanan pulang, Rory lalu memberikan klarifikasi kepada Kate bahwasannya dirinya nggak seburuk yang diucapkan oleh Salsa. Ia terpaksa menjauhi teman-teman atau kerabat terdekat karena ada peraturan dari kerajaan yang mengharuskan Rory tak boleh dekat dengan siapapun karena takut kalau hal-hal rahasia mengenai kerajaan bisa bocor ke publik. Mendengar hal itu, sepertinya Kate pun nggak peduli. Agak siangan dikit, Kate menghidangkan masakannya untuk si nenek dan juga Perry ayahnya James. Kate yang merasa dakdikduk mendadak merasa sangat senang saat melihat nenek
nenek James menikmati makanan yang dia buat. Begitu pula dengan James yang baru datang. Ia nampak sangat bahagia memakan makanan lezat buatan Kate. Selang beberapa saat, James pun mengajak Kate buat jalan-jalan ke sekitar taman dan memanah bersama. Sebenarnya, Kate nggak terlalu suka dengan olahraga panah. Namun, lantaran gak enak sama James yang notabene udah mempekerjakan dia di istana ini, Kate pun nurut aja. Padahal ya, James itu nggak terlalu peduli soal makanan. Yang dia pedulikan cuma pengen deketin Kate. Karena James yakin buat menjadikan Kate pasangan hidupnya. Sebab hanya Kate lah yang tidak terlalu antusias saat tahu kalau James itu seorang pangeran. It certainly is. And both my fathers and Malam harinya, ketika Kate lagi mandi, mendadak dia mendengar suara ketuk pintu dari Rory. Nah, di sini sempat terjadi miskomunikasi, di mana Rory tiba-tiba masuk ke dalam hingga membuat Kate kaget dan handuknya jatuh. Hal itu pun seketika membuat suasana jadi canggung. Rory kemudian meminta maaf dan meminta bantuan kepada Kate untuk menyabotase mobil nenek James. Ia pun menjelaskan sebuah fakta bahwasanya tujuan nenek James datang ke Irlandia bukan ingin silaturahim dan melihat cucunya, melainkan beliau ingin menjual istana ini. Besok hari niatnya si nenek mau bertemu dengan calon pembeli istana ini. Itulah mengapa Rory ingin agar si nenek tak jadi berangkat. Saat Kate sudah berhasil membuat mobil itu tidak bisa menyala, secara mengejutkan mata keduanya terlihat mulai timbul benih-benih cinta dan hampir terjadi pagut bibir bersama. Namun sayang, tiba-tiba datang supir dan koki kerajaan yang menanyakan kenapa wajah mereka berdua cemong. Beruntungnya si Rory mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka semua berendam di kolam air panas, di mana seharusnya rakyat biasa seperti mereka nggak boleh mandi di kolam tersebut. Ketika mereka lagi asik berendam, dari kejauhan ada James yang merasa cemburu saat Kate mandi dan tertawa bersama Rory. Namun sepertinya dia nggak bisa berbuat apapun sebab cinta nggak bisa dipaksakan. Di hari selanjutnya, Salsa pun datang mengantarkan keju ke istana sesuai pesanan Kate, di mana Kate dibuat terkejut saat melihat Perry ayahnya James tak ragu bersalaman dengan Salsa. Bahkan di sini, Perry menawarkan bantuan agar dirinya membawakan keju ke dapur. Disitulah Kate baru sadar kalau Perry nampaknya suka dengan Salsa. Hingga saat Perry pergi, Salsa pun bilang kalau dia menarik kata-katanya mengenai Rory yang angkuh. Salsa mengungkapkan kalau Rory itu baik banget dan sangat cocok bila menjadi suami dari Kate. Hal itu pun membuat Kate tersipu malu. Agak siangan dikit ketika kerajaan mengadakan acara, James meminta Kate untuk berdansa bersama. Namun selang beberapa saat, datanglah si nenek yang meminta James buat menjadi partner dansanya. Di kesempatan itulah, Rory pun langsung mengajak Kate berdansa, yang mana ketika selesai, Kate dibuat agak galau saat mengetahui fakta bahwa sepertinya dia dicintai oleh dua pria sekaligus, yakni Rory dan juga Pangeran James. Selanjutnya, Kate pun memasak makanan khas Kolombia untuk Rory. Disinilah Rory langsung mengungkapkan perasaannya kepada Kate. Namun sayang belum sempat Kate menjawab, mendadak Perry datang dan ingin menyantap makanan yang dibuat oleh Kate. Begitu pula dengan si nenek yang mendadak lapar karena mencium masakan Kate yang sangat enak. Nggak lama setelahnya, James pun datang dan mengajaknya pergi sebentar untuk membicarakan sesuatu. Di mana James mengajak Kate buat ngobrol di kafe lalu mengutarakan perasaannya kepada Kate. Yang lebih parahnya lagi, James tiba-tiba mencium Kate, sehingga dia pun jadi risih dengan James yang udah lancang. Tanpa mereka sadari, ternyata ada yang mengenali Pangeran James dan memotret pagut bibir tersebut. Sehingga saat pagi hari, keluarga kerajaan benar-benar dibuat kaget saat melihat bahwa foto ciuman James dan Kate tersebar luas di sosial media dan berita. Hal itu pun membuat si nenek kesal sekaligus malu. Selama ini dia sudah berusaha mempertahankan kehormatan kerajaan ini. Namun sayangnya hal itu dirusak gara-gara kedatangan Kate. Si nenek pun memantapkan hati untuk segera menjual istana ini. Beliau juga dengan tega mengusir Kate dan menyuruhnya untuk segera pergi. That is not what it looks like. It's taken way out of context. Photo cut in excess. That is not what You happened. encourage James's bad behavior immediately. And Sebelum pergi, Kate pun memberikan penjelasan kepada Rory bahwa sebenarnya pagut bibir itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Rory. Namun Rory nggak percaya sebab mana ada seorang wanita yang menolak pangeran tampan seperti James. Seakan dia nggak percaya bahwa Kate memang punya perasaan. Ucapan dari Rory seakan menandakan kalau dia nggak percaya bahwa Kate memang punya perasaan yang sama dengannya. Saat jalan pulang, Kate pun merasa begitu kecewa. Ia lalu menyempatkan diri buat pamit sama Salsa. Hingga mendadak Kate mendapat
mendapatkan sebuah ide untuk meminta maaf kepada keluarga kerajaan, di mana ia ingin mengadakan sebuah pesta rakyat untuk seluruh warga Irlandia di halaman istana, agar mereka tahu kalau keluarga kerajaan itu nggak seperti yang diberitakan oleh media. Salsa pun ditugaskan oleh Kate untuk mengundang para UMKM sekitar dan juga seniman untuk meramaikan acara. This big house in Cork, where the family might go in for something like that. I think James would too. It's gonna work. Go, go, go. Hari pesta rakyat pun dimulai. Semua orang nampak bahagia bisa berjualan dan mencari hiburan di sekitaran istana, di mana Perry kemudian datang bersama dengan sang nenek beserta James. Awalnya si nenek terlihat nggak setuju dengan Kate yang dengan lancang mengadakan acara ini. Namun ketika Kate bilang kalau acara ini dibuat untuk menjaga tali silaturahmi antara kerajaan dan rakyat, si nenek pun setuju. Ia pun jadi pindah haluan dan tak jadi menjual istana ini, sebab sepertinya rakyat lebih membutuhkan acara ini diadakan setiap seminggu sekali di istana. Di tengah acara ini, James pun meminta izin kepada si nenek dan juga ayahnya untuk pergi merantau lalu meninggalkan bayang-bayang tahta kerajaan. Semua itu dia lakukan agar dirinya bisa hidup mandiri dan menemukan jati dirinya di luar sana. Gak disangka, sang nenek setuju, sebab hanya itulah satu-satunya cara agar James gak manja dan main cewek lagi. Sementara itu dari kejauhan, Rory pun menemui Kate. Disitulah Rory kembali mengungkapkan perasaannya kepada Kate. Dengan lantang, Kate bilang kalau ia juga punya perasaan yang sama. Mulai dari sekarang, Rory juga bakal meninggalkan kerajaan ini dan memilih buat menemani Kate dagang food truck di Los Angeles. Dan begitulah film ini berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa nggak semua wanita memandang kekayaan seorang pria. Buktinya si Rory aja bisa dapetin hati Kate. Padahal si Kate sebenarnya bisa aja hidup enak sama si James, namun dia lebih memilih buat hidup bersama Rory dan menikah dengannya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan kasih komentar kalian mengenai film ini di bawah ya. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya,